Sopan santun dapat dikatakan sebagai bagian terbesar dari budaya komunikasi antarpersonal. Sopan santun diartikan sebagai aplikasi praktis dari tata krama atau tata pergaulan. Tujuan utama dari tata krama agar membuat semua pihak merasa nyaman dalam interaksi dan relasi satu sama lain. Ada 7 fungsi sopan santun dalam komunikasi antarpersonal. Fungsi yang pertama, menghindari konflik. Kesopanan sering dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi konflik. Kesopanan membantu kita untuk menciptakan suasana yang lebih positif yang dapat membantu kita meminimalkan perasaan konflik atau menempatkan diri sebagai oposisi. Sikap sopan sangat dibutuhkan dalam komunikasi antarpersonal sehingga kita dapat membangun interaksi yang kooperatif. Dengan bersikap sopan, maka kita sekaligus menunjukkan kalau kita ingin agar interaksi dengan orang lain tanpa saling memuaskan. Fungsi yang ketiga, mengelola kesan. Dalam kajian sosiologi dan psikologi sosial, mengelola kesan atau impression management merupakan cara seseorang mempengaruhi persepsi atau cara orang lain berpikir suatu objek tertentu, misalnya tentang benda, sikap, perilaku, diri atau pribadi tertentu, termasuk diri orang itu sendiri. Fungsi yang keempat, mendayagunakan kekuatan. Dalam berkomunikasi antarpersonal, perlu diperhatikan pula bahwa setiap orang mempunyai kekuatan. Bukan saja kekuatan fisik, tetapi kekuatan rohani, kekuatan mental, dan kekuatan psikologis yang membentuk pribadinya dan pada gilirannya secara santun ditunjukkan dalam komunikasi antarpersonal. Fungsi kelima, memastikan kepatuhan. Dalam komunikasi antarpersonal, memastikan kepatuhan sering merupakan strategi persuasif yang dirancang untuk mempengaruhi seseorang untuk merespon pesan secara lebih baik yang pada gilirannya membangun sebuah bangunan loyalitas. Fungsi yang keenam, menunjukkan perbedaan. Perbedaan misalnya perbedaan suku, agama, golongan, juga pikiran, perasaan, dan pilihan bertindak. Perbedaan yang dimaksudkan itu juga mempengaruhi perbedaan di dalam cara orang berkomunikasi antarpersonal, cara orang mengatakan sesuatu, cara orang menerima pesan, cara seseorang menggunakan media, cara seseorang mengerti suatu kata dan kalimat, cara seseorang memahami pesan nonverbal dari bahasa tubuh, dan lain-lain. Fungsi yang terakhir atau yang ketujuh atau yang terakhir, bersikap lebih baik. Bertindak sopan sama dengan bersikap baik, karena seseorang tidak berusaha untuk memanipulasi orang lain atau untuk sekedar membuat kesan yang baik bagi diri sendiri. Misalnya komunikasi antarpersonal dalam organisasi. Semua pihak seperti komisaris, eksekutif, manajer, dan karyawan selalu memelihara cara komunikasi demi suatu sikap yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Sekian dan terima kasih.